Mari kita lihat semaian biji anthurium yang sudah kita taruh di tisu 15 hari yang lalu. Ini umur 15 hari. Kita lihat sudah ada sebagian tumbuh seperti kecambah, tetapi belum semuanya, dan tumbuhnya masih belum terlalu tinggi. Maka kita tunggu seminggu lagi. Kita lihat tisunya masih basah. Kalau tisunya masih basah, kita tutup lagi saja. Kita lihat seminggu lagi, mudah-mudahan kecambahnya akan lebih tinggi. Baru kita pindah ke media tanah. Yang ini biji yang belum terlalu matang. Yang kemarin itu di bijinya belum timbul, terlalu masih mentah. Kita lihat pertumbuhannya. Ternyata belum, baru berkembang di bijinya, tetapi belum timbul seperti kecambah. Jadi belum ada yang timbul tinggi, tumbuh seperti kecambah. Dan kita lihat agak sedikit kering, maka bisa kita tetesin air sampai sekiranya tisunya basah. Kita tutup kembali, kita tunggu, kita lihat seminggu lagi. Yang ini, nah ini kemarin adalah biji yang belum terlalu matang. Yang kemarin saat usia 15 hari, teman-temannya yang lain bisa dipindah ke media tanam. Ini belum, ini berarti usia 20 hari, kemarin 20 hari ya, 20 hari ditambah 15 hari, berarti ini usia 35 hari. Lihat, biji yang belum matang pun akhirnya tetap bisa tumbuh di usia 35 hari. Kalau kemarin teman-temannya itu yang semaian bareng ini 15 hari sudah bisa dipindah, sudah tumbuh tinggi. Kalau ini usia 35 hari, baru ini siap untuk dipindah ke media tanah. Ini tingginya sudah sekitar 5 cm, sekitar 7 cm ya. Tuh, yang paling tinggi sekitar 7 cm. Ini rata-rata 5 cm sampai 7 cm sudah tinggi ya. Ini umur 35 hari dari biji yang belum begitu matang. Sama seperti ini. Yang saya silangin ini biji yang belum matang, yang ini usia 15 hari ya. Sementara yang memang biji yang sudah matang, sudah sebagian tumbuh, yang tadi sebagian tumbuh tetapi belum merata. Dan ini kita tutup lagi saja, kita tunggu 1 minggu lagi ya, 1 minggu lagi. Yang ini siap dipindah ke media tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cinta bunda. Ini sudah 1 bulan sejak kita menyemai biji anthurium. Kita lihat ya, setelah 1 bulan. Kemarin saya janji setengah bulan, tapi setelah setengah bulan ternyata belum begitu tinggi. Kita tunggu lagi 1 minggu. Ternyata setelah 1 minggu, jadi 3 minggu, itu belum tinggi. Nah, sekarang sudah 1 bulan. Kita lihat ya hasilnya. Ya, kemarin tanggal 13 Februari ya. Tara, sudah tinggi kan? Nah, ini masing-masing ini siap dipindah ke media tanah. Ini ya, ini yang biji waktu itu yang sudah matang. Tetapi kalau biji yang belum begitu matang, kita lihat hasil perbandingannya ya. Ini ya, biji yang belum matang waktu itu kita kasih tanda silang. Lihat ini, tara, tetap ya sudah tumbuh, tetapi tetap lebih tinggi dari
biji yang sudah matang. Kemarin kita bisa lihat biji yang sudah matang itu dari bonggolnya itu sudah timbul sendiri-sendiri gitu loh, tinggal digini sudah merotol. Tetapi biji yang belum matang seperti ini itu masuk ke dalam bonggolnya itu ngambilnya sangat sulit. Tapi kalau itu dibuang itu juga sayang, dan ternyata juga bisa, walaupun pertumbuhannya agak sedikit lambat, nggak masalah. Nanti kalau sudah di media tanah ini juga akan bisa tinggi. Mari kita saksikan sampai selesai, kita pindah ke media tanah. Kali ini kita akan memindahkan semean yang sudah berumur 1 bulan ini, dipindahkan ke media tanah. Terlebih dahulu kita siapkan ini kemarin ini berapa box ya? 3, kemarin ada 9 box ya. Kita sediakan polybag yang ukuran paling kecil. Jangan langsung ke ukuran yang paling besar, tapi ke ukuran yang paling kecil. Kenapa? Karena kalau ukuran paling kecil nanti akarnya akan notok-notok, lebih cepat notok-notok ke samping-samping, sehingga akan tumbuh daun yang lebih banyak. Dan siapkan juga medianya. Ini tanah yang kita buat sendiri, ini dari sekam, irisan rumput-rumput dan tanah. Komposisinya 1:1 dan banding 1. Ini sudah 1 bulan kita buatnya medianya ini. Nanti di lain kesempatan saya akan share juga tentang bagaimana cara membuat media untuk tanaman ini. Kita siapkan juga semprotan air. Mana tadi ya semprotan airnya, kita juga sediakan semprotan air. Sebelum itu tapi saya akan memindahkan ini dulu. Ini karena sebagian ini sudah berumur 3,5 bulan ya, yang kemarin itu. Ini akan saya pindah dulu ke rumah bunga. Nanti setelah itu baru kita akan menyelesaikan memindahkan semean ini ke media tanah. Mari ikuti terus. Teman-teman, sahabat cinta Bunda, ini anthuriumnya sebenarnya daunnya sudah banyak. Sudah ada yang tumbuh 5. Ini sudah umur 3,5 bulan, tetapi sayangnya ini banyak dimakan walang. Makanya akan saya yang sudah tumbuh-tumbuh daun seperti ini akan saya pindah ke rumah bunga yang ada paranetnya, sehingga walang tidak bisa masuk. Kalau ini yang pendek-pendek ini sudah berumur 1 bulan. 1 bulan setelah disemaikan pindah ke media tanah, ini sudah berumur sekitar 1 bulan. Sudah tinggi-tinggi, tetapi ini juga lihat ini dimakan walang juga. Saya akan pindah ke rumah bunga biar tidak dimakan walang. Dan yang di sini mungkin akan saya semprot anti hama. Nanti video saya yang akan datang akan saya share bagaimana mengatasi walang yang suka makan daun-daunan bunga kita. Yang ini sama, ini umur 3,5 bulan, tetapi saya taruh di medianya itu saya taruh di bawah pohon. Dan ternyata trik seperti ini bebas dari hama. Oh, tapi juga ada nih dimakan walang sedikit, tetapi tidak seperti kalau kita ditempatkan di terbuka seperti ini. Kalau dibuka nih, tuh lihat, semuanya dimakan walang. Tapi kalau kita taruh di bawah pohon seperti ini walang akan kesulitan mencapai bawahnya, sehingga hanya sedikit ya yang dimakan walang, cuma 1, lainnya tumbuh subur. Ini sama-sama 3,5 bulan. Lihat, sudah tinggi sekali, sudah ada daun 5 dan tinggi. Ini juga sebenarnya juga tinggi harusnya. Ini juga daun 5 ini. Tetapi semuanya untuk pesta walang.
nanti kedepannya saya akan bahas video mengatasi hama walang. Ini yang berumur sekitar 1 bulanan akan kita pindah ya ke rumah bunga. Mari. Itu ya rumah bunganya Cinta Bunda. Ini yang sudah keluar daunnya akan kita pindah ke rumah bunga itu. Tuh Pak Sarju sama Mas David, dibantu Pak Sarju sama Mas David. Tanah kita masukkan ke polybag yang paling kecil ya ukurannya. Kita masukkan hampir penuh. Hampir penuh, jangan setengah atau setengah lebih, tetapi hampir penuh. Karena kenapa? Nanti biar polybagnya ini atasnya tidak menutup permukaannya. Jadi hampir penuh seperti ini. Nanti ini diisi semuanya ya. Kita bisa lihat dari 9 box itu nanti kita jadi berapa polybag. Ini kita buka, ini ya. Kita basahin dulu. Kita basahin sampai basah. Kenapa? Karena untuk memudahkan membuka tisunya. Nah, tisunya kita buka gini. Kita buka, hati-hati ya, jangan sampai tunas-tunasnya ini terlepas. Sebaiknya juga kita pakai pinset kalau kita tidak, kalau memang kesulitan kita mengambilnya, kita bisa pakai pinset. Ini kadang antara satu dan satunya kayak kecambah gitu ya, antara satu dan satunya itu kadang-kadang tuh dempet gitu, agak sulit dipisahkan. Itu bisa kita pisahkan dengan hati-hati, dengan menelusuri akarnya. Ini pelan-pelan dengan bantuan pinset atau dengan bantuan tangan. Ini halus sekali, kayak memisahkan gitu dengan lembut. Setelah itu yang bagian bijinya ini, nih kelihatan toh bagian bijinya ini akarnya. Ini loh, ini biji dan ini akarnya. Ini taruh di bawah, sementara yang tunasnya kayak kecambah itu ditaruh di atas. Ini terus agak ditimbun sedikit dengan tanah. Seperti ini. Nah, ini nanti kita selesaikan keseluruhannya, ini 9 box. Ini nanti bisa ada ratusan polybag. Kita ikuti sampai selesai ya. Ini kita untuk menyelesaikan 9 box semean anthurium itu, ini kita proses melepaskan kecambah-kecambahnya dari tisu ya. Nanti ditanam gini. Nah, ini gini. Dibantu juga, dibantu anak-anak. Ini dibantu anak pertama melepaskan jambahnya dari tisu. Itu dibantu anak bungsu memasukkan media tanah ke polybag. Dibantu anak nomor 3 juga memasukkan tanah ke polybag ya. Nanti semuanya akan saya taruh di samping teras seperti ini ya. Itu sebagian sudah ditanamin, itu dapat 1 box. Tadi kita nanti akan menyelesaikan 9 box. Alhamdulillah setelah 1 hari lebih dibantu Mbak Karsi dan anak-anak, akhirnya selesai juga memindahkan kecambah anthurium ke media tanah. Ini semuanya, ini dari ujung sana itu atas juga, ini semuanya ada 430 polybag. Memang sengaja biasanya saya taruh di pinggiran teras seperti ini
biar langsung tidak langsung ke grojok air, karena kalau kebanyakan air juga akan membusuk, juga sinar matahari tidak langsung. Nih, jadi nanti kan kalau airnya grojok gitu nanti kecipratan ke sini sehingga nggak langsung kena air dan sinar matahari tidak langsung. Nanti kalau sudah muncul daun 2 atau 3, cepat-cepat dipindah ke rumah bunga biar tidak dimakan walang. Mungkin cukup sekian tutorial semaian biji anthurium kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.